Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras kayaknya suaranya ya. Iya, nggak kedengeran. Kedengeran. Kurang keras. Tes. Kedengeran nggak, Bu? Masih agak kecil sih, Rai. Maaf, si Ray pakai headset ya? Iya. Boleh Iya, dilepas betul. dulu dah. Kalau saran. Coba. Dicolokannya yang dilepas. Colokannya udah dilepas, Nah, kedengeran nggak? ini udah kencang, Ya, sip. udah bagus. Pertama, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan waktu kepada kami sehingga kami dapat berkumpul di Zoom ini untuk membahas tentang kajian tafsir pendidikan. Salawat beserta salam kehadirat Nabi yang besar Muhammad SAW. Dan juga terima kasih kepada Ustadz Dinil Abrar Sultani yang telah hadir, dan kepada teman-teman terima kasih sudah mau menyimak presentasi yang akan kita sampaikan. Di sini kita akan menjelaskan pertama tentang pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu dengan saya Siti Rahayu 3119012 dan rekan saya Megazen Salama Adeli, dan yang ketiga yaitu Khairunisa. Langsung saja pada slide yang selanjutnya akan membahas tentang surat Al-Hajj ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Walillahi akibatul umur. Yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di muka bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat makruh dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ayat ini menerangkan tentang keadaan orang-orang yang diberikan kemenangan, dan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yakni kami berikan mereka kekuasaan mengelola suatu wilayah dalam keadaan mereka yang merdeka. Niscaya mereka melaksanakan sholat secara sempurna, rukun, syarat, dan sunnah-sunnahnya. Dan mereka juga menunaikan zakat sesuai kadarnya. Serta mereka menyuruh anggota masyarakat agar berbuat ma'ruf, serta mencegah dari yang mungkar. Ayat di atas mencerminkan sekelumit dari ciri-ciri masyarakat yang diidamkan Islam, kapan dan dimanapun, dan yang telah terbukti dalam sejarah melalui masyarakat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Al-Quran Surat Al-Hajj mengisyaratkan kedua nilai di atas yang berkesinambungan dengan Surat Ali Imran ayat 104 yang artinya ialah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kaitannya dengan tujuan pendidikan apa? Yang pertama, yaitu mewujudkan orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Yang kedua, yaitu mewujudkan manusia yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan ayat, di zaman era globalisasi, ini pendidikan sangatlah penting bagi manusia. Pendidikan adalah salah satu sarana bagi orang untuk menata hidupnya sedemikian rupa. Tapi dilihat dari kenyataannya, pendidikan di zaman modern ini tidak mampu membuat kehidupan sosial yang bermoral. Apakah pendidikan sekarang sudah benar dan berkualitas?
Telah banyak intuisi-intuisi yang bergerak di bidang pendidikan yang memiliki fasilitas dan kualitas yang bagus, ternyata belum bisa menciptakan manusia yang beradab. Ini dikarenakan intuisi-intuisi pendidikan banyak menerapkan visi misi yang pragmatis yang dibawa dari negara bagian barat. Tidak ada lagi penanaman nilai-nilai spiritual, kebaikan dan bermoral di dalam intuisi tersebut. Sekarang, intuisi-intuisi pendidikan kebanyakan telah berubah menjadi industri bisnis yang mengajarkan manusia untuk bekerja supaya memperoleh kesenangan dan kemakmuran diri sendiri, perusahaan dan negara, sehingga nilai-nilai moral sebagai manusia tak pernah diajarkan. Kaum muslimin pun telah terkena dampak dari pengaruh hegemoni dunia barat tersebut. Banyak kaum muslimin yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, tapi mereka tidak bisa menjadi muslim yang berakhlak mulia. Ini dikarenakan intuisi pendidikan tempat mereka belajar dahulu menerapkan visi misi pragmatis. Inilah saatnya kita kembali kepada rujukan yang memiliki sistem komprehensif yang tidak ada cacatnya, yaitu Al-Quran. Al-Quran ternyata lebih memiliki sistem yang komprehensif dan integritas. Yang lebih memiliki sistem komprehensif dan integritas dibanding dengan sistem pendidikan dunia barat. Islam mempunyai tujuan, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan dengan diterapkan tujuan ini di dalam pendidikan, manusia bisa menjadi orang yang bermoral, mempunyai kualitas dan bermanfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga buat keluarga, masyarakat, negara, bahkan umat manusia sedunia dengan landasan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Fattah Jalan mengatakan bahwa tujuan pendidikan yang dapat dilihat dari surat Al-Hajj ayat 41, yaitu orang-orang, jika kami diteguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Untuk itu, hendaklah kita membenahi pendidikan yang telah terperdaya dengan sistem yang dibuat oleh dunia barat. Dari sekarang, hendaklah kita pada umumnya dan pendidikan pada khususnya merubah tujuan pendidikan kita, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tujuan kita berlandaskan dengan ini, maka dunia akan terjamin keselamatannya dan manusia akan mempunyai moral yang berakhlak mulia, sehingga dapat kita capai tujuan akhir dari pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Atiyah Al-Brashi, yaitu terbinanya akhlak mulia manusia. Manusia benar-benar siap untuk hidup di dunia dan di akhirat. Ilmu dapat benar-benar dikuasai dengan moral manusia yang mantap, dan manusia benar-benar terampil bekerja di dalam masyarakat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Megazen. Padanya dipersilakan. Halo Megazen, suaranya belum masuk. Mungkin pemakalah bisa dibantu dulu. Mungkin dilanjut aja ya dari surat Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menggunakan bentuk persona pertama, yaitu aku. Ini bukan saja bertujuan menekankan pesan yang dikandung, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwasanya perbuatan Allah tidak melibatkan malaikat atau sebab-sebab lainnya.
Di sini penekanannya adalah beribadah kepada Allah semata, maka redaksi yang digunakan berbentuk tunggal dan tertuju hanya kepada Allah tanpa memberi kesan adanya keterlibatan selain Allah. Didahulukannya penyebutan kata al-jin atau jin dari kata al-insan karena jin lebih dahulu diciptakan Allah daripada manusia. Kaitan dengan tujuan pendidikan itu sendiri dapat kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, kemantapan makna penghambatan diri kepada Allah SWT dalam hati setiap insan. Tidak ada wujud ini kecuali satu Tuhan dan selainnya adalah hamba-hamba Allah. Yang kedua, mengarah kepada Allah dengan setiap gerak pada nurani, pada setiap anggota badan dan setiap gerakan dalam hidup. Semuanya mengarah hanya kepada Allah secara tulus. Dengan demikian, terlaksanalah makna ibadah. Ayat ini juga mengabarkan kepada kita bahwasanya tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk mengabdi kepada Allah dalam gerak langkah dan hidup manusia. Haruslah senantiasa diniatkan untuk mengabdi kepada Allah. Tujuannya yaitu untuk tujuan pendidikan yang utama dalam Islam menurut Al-Quran adalah agar terbentuk insan-insan yang sadar akan tugas utama di dunia sesuai dengan asal mula penciptanya, yaitu sebagai abid. Sehingga dalam melaksanakan proses pendidikan, baik dari sisi pendidik atau peserta didik, harus didasari sebagai pengabdian kepada Allah. Di sini sementara itu dari Ahmad Tafsir merumuskan tentang tujuan umum pendidikan Islam, yaitu Muslim yang sempurna dengan beberapa ciri. Yang pertama, memiliki jasmani yang sehat, kuat, dan keterampilan. Yang kedua, yaitu memiliki kecerdasan, kepandaian dalam arti mampu menyelesaikan secara cepat dan tepat, mampu menyelesaikan secara ilmiah dan filosofis, memiliki dan mengembangkan sains, dan memiliki dan mengembangkan filsafat. Yang ketiga yaitu memiliki hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sukarela melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan memiliki hati yang berkemampuan dengan alam gaib. Dalam teori pendidikan Islam dibicarakan pula tentang hal-hal berkaitan dengan substansi pendidikan lainnya, seperti tentang sosok guru yang Islami, proses pembelajaran dan penilaian yang Islami, dan sebagainya. Mengingat kompleksitas dan luasnya lingkup pendidikan, maka untuk menghasilkan teori pendidikan yang lengkap itu menyuruh kiranya tidak bisa hanya menggunakan satu pendekatan saja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dengan memadukan ketiga pendekatan yang terintegrasi dan memiliki hubungan komplementer, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Pendekatan semacam ini bisa disebut dengan pendekatan multidisipliner. Mungkin selanjutnya ada surat Al-Hud, bisa dijelaskan oleh saudari Mega Zen. Padanya saya persilakan. Mega Zen. Halo Zen. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, suaranya boleh diaktifkan dulu, Zen. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya Cici minta maaf kalau seandainya nanti di pertengahan koneksi. Soalnya di sini koneksinya lagi nggak beres.
Kalau seandainya nanti tiba-tiba keluar, nanti aku minta tolong Ica ya. Sebentar. Dilanjut tuh keluar itu. Ini bisa dilanjut kali ya. Yang selanjutnya ada surat Hud ayat 61. Di sini tugas manusia di muka bumi ini tidak lain adalah untuk memakmurkan bumi, mensejahterakan umat manusia, maksudnya mensejahterakan lingkungannya sebagai tempat tinggal dan menetap sebagaimana terurai dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 61. Begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribum mujib. Yang artinya, dan kepada Tsamud kami utus saudara mereka yang soleh. Mereka soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Allah, selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu memohon ampunan Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Penjelasan dari ayat tersebut bahwasanya manusia yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah bertugas memakmurkan dan membangun bumi ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh yang menugaskan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwasanya tujuan pendidikan dalam Al-Qur'an adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalani fungsi sebagai hamba dan khalifahnya Allah guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah. Lalu atas dasar pada surat Al-Hud ayat ini ayat 61 menurut Quraisy Shihab menjelaskan bahwasanya tujuan pendidikan adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai hambanya dan khalifahnya Allah guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah. Manusia yang dibina adalah manusia yang memiliki unsur materi atau jasmani dan immateri atau akal dan jiwa. Pembinaan akalnya menghasilkan ilmu. Pembinaan jiwanya menghasilkan kesucian dan etika. Sedangkan pembinaan jasmani menghasilkan keterampilan. Dengan penggabungan unsur tertentu, terciptalah manusia dua dimensi dalam satu keseimbangan, dunia dan akhirat. Ilmu dan iman, dasar pemikiran di atas tentu saja menurut umat Islam untuk menetapkan aspek penguasaan ilmu pengetahuan menjadi penting.
Pendidikan dalam hal ini tidak saja menjadi rekomendasi Islam yang bersifat normatif, doktriner, tetapi juga menjadi investasi bagi umat manusia untuk menentukan masa depannya, baik jangka pendek, dunia maupun jangka panjang di akhirat. Pada kesimpulannya bahwasanya sebagai insan kamil dilengkapi dua piranti penting untuk memperoleh pengetahuan, yaitu akal dan hati. Yang dengan dua piranti ini manusia mampu memahami bacaan yang ada di sekitarnya, fenomena maupun nomena yang mampu untuk ditelaah, karena hanya manusia makhluk yang diberikan kelebihan. Manusia saja yang diberi kelebihan ini, yaitu akal. Pengetahuan yang telah ditetapkan manusia sudah seyogianya diorientasikan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Karena sebaik-baiknya manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia seluruhnya. Namun tidak boleh dilupakan bahwa manusia juga hidup berdampingan dengan lingkungan. Sehingga tidak bisa serta-merta kemajuan pengetahuan dan teknologi malah menghancurkan dan merusak keseimbangan alam, karena sudah menjadi tugas manusia untuk melestarikan alam ini sebagai pengejauhan tahan kekhalifahan manusia, sekaligus bentuk ta'abbudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi ini. Mungkin boleh bisa sharing atau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau kita lanjut ke presentasi selanjutnya, Ustaz. Ya, boleh. Presentasi selanjutnya. Iya. Udah siap, Ja? Ini baca aja. Udah terlihat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Bapak Dinil, dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenankan kami dari kelompok 4 membahas mengenai pokok kandungan pelajaran dari ayat tentang subjek pendidikan Quran menurut Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4, kemudian Quran Surah An-Najm ayat 5-6. Selanjutnya pengertian mengenai subjek pendidikan. Subjek pendidikan itu ialah orang ataupun kelompok yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan, sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Subjek pendidikan yang dipahami kebanyakan para ahli ialah orang tua, kemudian guru-guru di instansi formal maupun non-formal, dan di lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidikan pertama yang kita pahami selama ini adalah orang tua. Sebagai orang Muslim, kita harus menyatakan bahwa pendidik pertama manusia adalah Allah, dan yang kedua adalah Rasulullah. Pembagian dari kita bisa membedakan pendidik itu menjadi dua kategori. Yang pertama ada pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua. Orang tua kita sebagai pendidik yang pertama dan utama
Karena secara kodrat anak manusia dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan tidak berdaya hanya dengan pertolongan dan layanan dari orang tua. Kemudian yang kedua ialah pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Guru adalah pendidik kedua setelah orang tua. Mereka tidak bisa disebut secara wajar dan alamiah menjadi pendidik karena mereka mendapatkan tugas dari orang tua kita sebagai pengganti orang tua di rumah untuk menjelaskan materi atau mendidik kita di sekolah. Dan selanjutnya ialah Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang artinya Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Penjelasan mengenai Quran Surah Ar-Rahman ini pada ayat 1 dan 2 Allah yang Maha Pemurah menyatakan bahwa Dia telah mengajar Muhammad SAW Al-Quran dan Muhammad telah mengajarkan kepada umatnya. Kemudian dalam ayat 3 dan 4 Allah menyebutkan nikmat kejadian manusia yang menjadi dasar atau basic semua persoalan dan pokok segala sesuatu. Sesudah Allah menyatakan nikmat mengajar Al-Quran pada ayat yang lalu, maka pada ayat ini Dia menciptakan jenis makhluknya ini yang diajarkan pandai membicarakan tentang apa yang tergores dalam jiwanya dan apa yang terpikir oleh otaknya. Kalaulah tidak, mungkin tentu Muhammad tidak akan mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Dan ditegaskan dari Quran surah ini bahwa yang menjadi subjek pendidikan adalah seorang manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna tentunya, karena kita diberikan oleh Allah itu sesuatu yang tidak Ia berikan kepada makhluk ciptaan yang lain, yaitu akal. Dan yang akal ini bisa mengangkat derajat manusia. Kemudian kaitan dari Quran Surah Ar-Rahman 1 ayat 1-4 dengan subjek pendidikan itu, yang pertama ialah kata Ar-Rahman menunjukkan bahwa sifat-sifat pendidik haruslah murah hati, kemudian penyayang, dan lemah lembut, santun, berakhlak mulia kepada anak didiknya. Dan yang kedua ialah seorang guru hendaknya memiliki kompetensi pedagogis yang baik, sebagaimana Allah mengajarkan Al-Quran kepada nabinya. Yang ketiga ialah Al-Quran menunjukkan sebagai materi yang diberikan kepada anak didik adalah kebenaran atau ilmu dari Allah. Dan yang terakhir ialah keberhasilan pendidik bisa dikatakan berhasil itu ya ketika anak didik mampu menerima dan mengembangkan ilmu yang telah diberikan oleh pendidik, sehingga anak didik menjadi generasi yang memiliki kecerdasan secara spiritual, kemudian secara intelektualnya juga. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Eja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Saudara Monik. Kedengaran ya? Yang selanjutnya, subjek pendidikan selanjutnya yaitu Quran Surat An-Najm ayat 5-6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamahu syadidul quwa dzummirratin fastawa. Artinya, yang diajarkan kepada Allah Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Quran Surat An-Najm ayat 5-6. Adapun penjelasan ayat Quran Surat An-Najm ayat 5-6 yaitu ayat 5. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW diajari oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sangat kuat, baik ilmunya maupun amalnya. Dari sinilah jelas bahwa Nabi Muhammad itu bukan diajari oleh manusia, tetapi beliau diajari oleh malaikat yang sangat kuat. Kemudian ayat 6,
Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa malaikat Jibril memiliki kekuatan yang luar biasa dan apabila ia turun ke bumi hanya dibutuhkan waktu sekejap mata. Ia juga dapat berubah bentuk seperti manusia. Pada surah An-Najm ini ditegaskan klasifikasi seorang pendidik atau siapa saja yang berkompeten menjadi subjek pendidikan, yaitu 1. Sangat kuat. Maksudnya memiliki fisik dan psikis yang matang dan mampu memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, mempunyai akal yang cerdas, yakni seseorang pendidik haruslah memiliki akal yang mumpuni dalam bidangnya, yakni berkompeten dalam mengajarkan apa yang diajarkannya sebagai seorang subjek pendidikan. Yang ketiga yaitu menampakkan dengan rupanya yang asli, yakni seseorang subjek pendidikan hendaklah bersifat wajar yang tidak melebih-lebihkan segala sesuatu baik dari dirinya maupun apa yang dilakoninya dalam bidangnya. Selanjutnya, ya. Kaitan Quran Surat An-Najm ayat 5-6 dengan subjek pendidikan yaitu 1. Wahyu yang dibawa oleh Jibril Al-Quran yaitu sebagai pedoman hidup manusia, serta menjadikan petunjuk dan pelajaran bagi manusia, sehingga manusia bisa menjalankan misinya dengan baik yaitu mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, dengan jiwa yang kuat serta akal yang sehat, manusia akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik secara vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, pelajaran untuk tidak bersifat lemah, bodoh, serta selalu mengkaji ilmu, baik yang berhubungan dengan agama maupun yang berhubungan dengan dunia. Kemudian yang keempat, yaitu dalam penyajian materi pendidikan, peran akal sangatlah penting untuk bisa memahami Al-Quran, sehingga manusia merasa berperan dalam menemukan hakikat materi yang disajikan. Kemudian selanjutnya yaitu dalam mengajar disarankan untuk saling berhadap-hadapan, karena dengan ini akan mempermudah bagi si murid untuk menerima ilmu. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Udah pada ngantuk ya, teman-teman ya? Saya ingin bertanya. Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Novianti. Saya ingin bertanya untuk pemakala. Menurut pemakala, bagaimana hakikat pendidikan dan berkarir kita sebagai guru, tapi kita juga sebagai perempuan dalam perspektif Islam. Terima kasih. Kelompok 4 ya, Wati? Iya. Yang untuk kelompok 3, sekalian aja. Satu-satu aja. Adakah? Oke, baik. Saya ingin sharing di kelompok 3 tadi di surah Al-Hajj ayat 41. Bahwasanya banyak tujuan dari pendidikan pada saat ini kepada hal yang pragmatis ya, materialistik gitu. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan, bagaimana sih nih upaya yang semestinya dilakukan baik dari pemerintah atau mungkin dari kita para calon pendidik untuk meminimalisir terhadap tujuan lembaga yang ke arah demikian gitu. Ya, berkenaan ini kan mungkin kalau memang tujuan utamanya kan tadi lebih kepada moral ya, akhlak, kepribadian seseorang gitu. Nah, sedangkan kan negara Indonesia ini kan bukan negara Islam, melainkan mayoritasnya Islam gitu. Nah, sehingga mau menerapkan secara tujuannya
tentang keislaman pasti karena kan kita banyak agama-agama lain juga di Indonesia gitu. Mungkin bagaimana cara meminimalisir ataupun upaya dari pemerintah gitu, dalam memperbaiki tujuan-tujuan yang ke arah materialistik. Makasih. Rahayu. Mungkin boleh langsung dijawab dari pertanyaan dari saudara Salman. Moderator nggak ada ya? Oke, boleh silakan. Silakan, saudari. Nggak ada moderator nih ya. Untuk pemerintah itu sendiri, untuk meminimalisir malah dari pemerintah itu sendiri kan yang mengubah kurikulum menjadi yang lebih pragmatis dibanding dengan nilai moral. Jadi jawaban saya lebih kepada kita kan sebagai generasi yang baru ya, yang suatu saat akan menjadi akan berumah tangga, akan mempunyai anak misalkan gitu. Nah, anak-anak tersebut untuk moralnya agar tetap di jalan Allah, sebaiknya dari kecil dia dididik untuk pendidikan agama, ditanamkan nilai-nilai agama. Dan ketika dia mulai remaja, lebih baik pesantren. Kalau saya sendiri, mohon maaf. Kalau saran saya lebih baik anak-anak itu pesantren, sehingga nilai-nilai moralnya itu masih tentang agama, masih tentang jurusannya itu ke agama, masih ada pondasi-pondasi tentang agama. Ketika dia dewasa pun banyak cobaan mungkin dari luar gitu ya, yang bukan tentang tidak sejalan dengan pesantrennya, pasti dia akan dengan pondasinya sendiri gitu. Akan meskipun jauh gitu ya, meskipun dia jauh pasti akan kembali lagi gitu, kembali lagi ke jalan Allah lagi. Gimana ya bahasanya? Tapi udah ketangkep belum Salman kira-kira bahasa saya? Kokohannya dari awal ya, terutama dibina di dalam sebuah lingkungan yang mendukung gitu dari kecil. Betul. Apalagi kita sebagai pendidik agama Islam, menyarankan kepada orang tua ya sedari dini untuk anak tersebut lebih kepada agama dari dini, sehingga dia mempunyai pondasi. Ketika dewasa pun dia akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Itu secara individu mungkin sharing ya. Secara individu. Kalau melihat dari tujuan pendidikan, apakah dengan tujuan yang lebih kepada materialistik kita bersikap tabah dan sabar aja dengan keadaan ini atau bagaimana mungkin? Bersikap. Kita udah kokoh nih mungkin ya, kita udah kokoh dari keimanan kita. Namun kan dari kondisi yang ada gitu, tujuan pendidikan yang terjadi itu lebih ke arah yang tersebut. Apa kira-kira mungkin upaya kita seperti apa gitu? Apakah kita sabar dan tabah aja? Nanti bakal berlalu nih dengan tujuan pendidikan tersebut gitu, atau seperti apa? Karena itu udah dari atasnya juga mungkin ya, dari menteri pendidikannya juga memang sudah dirubah kan, jadi ke yang lebih pragmatis. Ya, gimana Ustadz? Kayaknya Ustadz yang tahu jawabannya deh. Ya nggak apa-apa, kita sharing. Sirai boleh nanggepin nggak? Boleh, silakan. Itu mau nanggepin tadi yang Sirai bilang kalau bisa anak-anak semenjak dini itu dimasukkan ke pesantren gitu ya. Tapi pada kenyataannya pada saat ini banyak juga pesantren gitu yang mohon maaf yang notabene pada saat keluar justru berpaham di luar jalur Islam yang secara benar gitu. Misalnya terkadang ada pesantren yang justru mengajarkan santri-santrinya justru aliran-aliran yang bertentangan gitu. Menurut
makalah gitu, gimana itu kita untuk menanggapi gitu. Jadi Misalkan aliran bertentangannya apa nih, Po, misalkan? Banyak gini, maksudnya gini, kan pesantren-pesantren itu zaman sekarang banyak ya, nggak cuma 1-2, banyak gitu. Tapi ada beberapa pesantren yang pada saat dia keluar dari pesantren itu justru yang diajarkan di pesantrennya itu ada beberapa yang apa ya, kayak gimana ya, kayak bertentangan gitu dengan ajaran Islam gitu. Misalnya si Pak Kiainya yang di sana gitu kan menerapkan aliran ya, yang ada beberapa aliran lah gitu. Itu gimana caranya untuk kita, jadi mohon maaf bukannya menjelek-jelekan pesantren ya, tapi pada saat ini tuh banyak gitu ya beberapa pengalaman dari tetangga gitu, banyak pada saat keluar justru mereka alirannya berbeda gitu. Jadi aliran dari pesantrennya itu mengajarkan hal-hal yang bertentangan gitu. Pada saat mereka keluar, misalnya dari pesantren, mereka terlalu mempercayai apa yang ada di pesantren gitu. Sedangkan dengan kehidupan di luar, dia ambil contoh gini, teman saya ada dia keluar dari pesantren gitu. Di pesantrennya itu diajarkan ngabdi misalnya gitu kan. Nah di situ itu diajarkan gitu, misalnya kalau yang tidak sepaham dengan dia gitu, padahal sama-sama Muslim tapi dimusuhin gitu. Itu banyak tuh pesantren-pesantren seperti itu gitu. Kalau ini sih apa namanya, kan tujuannya itu kan supaya anak itu bermoral, mempunyai akhlak yang baik ya, kok. Jadi saya menyarankan ke pesantren, karena mungkin dari sekolah formal saja ketika orang itu tidak kurang ilmu agamanya, pasti dia tidak kokoh untuk agamanya, gampang gitu, gampang untuk berbuat yang nggak baik gitu kan. Nah kalau misalkan yang pesantren, mungkin Empo punya kerabat yang bisa merekomendasi mana pesantren yang berbeda aliran atau mana pesantren yang menurut Empo lebih bagus gitu, lebih bagus dan sama dengan apa yang Empo pahami. Oke, mungkin kalau memang sekiranya cukup, boleh di pertanyaan yang kedua, yang pertanyaan Putri dari kelompok 4. Tapi tadi hakikat wanita ya dalam pendidikan Islam. Ya. Ya. Perannya gitu. Nah, kan kita ketahui ya bahwa sebetulnya kan wanita memiliki peran utamanya itu sebagai seorang istri atau sebagai ibu rumah tangga. Namun di samping itu di luar itu kan dia juga bersosialisasi di masyarakat gitu kan. Nah, jika memang seorang wanita itu memiliki keahlian dalam bidang tertentu atau misalkan dalam bidang agama, tentu wajib bagi dirinya itu untuk bisa mengajarkan dan mendakwahkan itu kepada orang lain gitu kan. Nah, tapi dengan syarat dia sesuai dengan syariat atau ada batasan-batasannya gitu, Wati. Nah, habis itu kan udah sesuai dengan batasan-batasannya. Tapi jangan lupa juga sama kewajiban pertama dia sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu gitu. Nah, jadi kayak apa ya? Wanita itu juga bisa berperan aktif karena emang kan wanita adalah agen perubahan juga kan dalam pendidikan. Seperti itu sih mungkin kurang lebih. Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan. Boleh nambahin nggak, Wati? Monik? Ya, silakan kok. Ya, kalau menurut saya peran wanita itu dalam dunia pendidikan gitu ya. Selama dia tidak menyalahi kodrat, apapun itu, dia seorang ibu rumah tangga, dia seorang wanita karir, dia seorang guru, dia seorang dosen, itu selama dia menjalankan secara baik gitu kan,
tidak maksudnya keluarga diurus, anak diurus itu tidak pernah menyalahi aturan gitu. Hanya satu aja sih, jangan sampai kita melanggar kodrat gitu. Apalagi ya, saya pernah bertanya pertanyaan seperti itu sama seorang kiai gitu kan. Dia hanya menjawab seperti ini. Lakukan apapun yang terbaik selama kamu merasa jadi perempuan, atau boleh melakukan apapun itu asalkan satu, jangan pernah jadi imam di masjid. Kalau sudah bisa jadi imam di masjid itu sudah menyalahi aturan. Jadi yang saya tangkap dari pernyataan Pak Kiai ini adalah kita mau jadi seorang dosen silakan gitu. Kita mau jadi seorang dokter silakan. Apapun itu, asalkan tidak menyalahi kodrat, itu aja sih. Terima kasih banyak, Pak. Sudah dilengkapi dengan Pak Putri. Sudah jelas. Oke, cukup ya teman-teman ya. Baik, bagus sekali ya untuk paparannya. Dan teman-teman semuanya, biar saya lengkapi sedikit. Memang kata-kata emansipasi ini memang gorengan ya, bahan gorengan yang kadang laku keras, menjadi bahan, kadang bisa jadi bumerang juga, kadang bisa digoreng, bisa panas, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang orang memanfaatkan kata-kata emansipasi ini. Perempuan dulu dong, ladies first gitu ya. Pada hal-hal yang seru-seru, yang enak-enak, yang positif. Ketika bawa mobil mogok, siapa yang disuruh keluar duluan? Ladies first atau lanang first? Pasti udah laki-laki dorong keluar. Jadi emansipasinya hilang pada saat hal-hal yang nggak tepat. Langsung kami kan perempuan, nggak waktu nggak cocok untuk dorong. Ya jadi artinya apa? Emansipasi ini kadang-kadang dimanfaatkan juga untuk hal-hal lelucon seperti itu. Intinya begini, dalam Islam antara laki-laki dan perempuan punya kesetaraan derajat yang sama dalam hal beramal soleh. Semuanya berhak memperjuangkan diri untuk masuk surga. Namun ada hal-hal tertentu yang memang laki-laki tidak bisa mengerjakan pekerjaan perempuan, dan laki-laki tidak bisa seperti perempuan. Itu juga sebaliknya. Pada satu sisi, perempuan tidak bisa seperti laki-laki dan tidak bisa mengerjakan perbuatan laki-laki. Ada pada satu sisi. Namun di luar yang disampaikan oleh Bu Siti Dahria tadi, saya setuju ya. Perempuan-perempuan itu harus berekspresi. Tidak hanya 3R. Kasur, sumur, dapur. Nah, tugas perempuan hanya bagian domestik aja. Jadi 3 ur. Tidak pada hal-hal itu. Atau kadang-kadang perempuan yang menempatkan dirinya, ya udahlah kami bagian domestik aja, ya itu terserah. Namun semangat perjuangan di Indonesia ini banyak tokoh-tokoh perempuan, bahkan jadi pahlawan ya. Tokoh-tokoh perempuan itu menyatakan dirinya harus bergerak berjuang. Makanya perempuan itu harus mendapatkan posisi tempat yang baik. Dalam partai politik saja, misalkan dalam legislatif itu 30% hak perempuan untuk duduk di parlemen. Namun kadang-kadang perempuan itu hanya menjadi hiasannya aja, kadang-kadang hanya jadi pelengkap. Kalau dalam bahasa Indonesia, pelengkap penderita, yang penting ada untuk meluluskan undang-undang seperti itu. Itu kabar buruknya. Tapi harus tetap diperbaiki ya. Seperti artis cantik ya, Desi Ratnasari sekarang jadi ketua PAN Provinsi Jawa Barat, Partai PAN. Nah, sekarang jadi anggota dewan. Artinya ada sosok-sosok yang baik. Dan gubernur-gubernur, wali kota, menteri-menteri yang perempuan-perempuan, sebenarnya bisa semuanya. Jadi kita berkesempatan untuk melakukan perbuatan apa saja. Namun tetap kalau di rumah tangga, perempuan itu tetap
di bawah laki-laki. Dalam artian menjadi mitra kerja laki-laki ya, seperti itu. Contoh, Hairunisa nanti ini selepas S1, S2. Lulus S2 jadi dosen, lanjut S3 jadi doktor, terus berkarir jadi profesor. Sedangkan suaminya nanti, mohon maaf, hanya bergelar S1, bekerja sebagai karyawan di salah satu pabrik. Hidup sama-sama di rumah tangga. Nah, ini jangan sampai kejadian si istrinya merasa lebih tinggi karena levelnya udah level profesor. Sedangkan suaminya level-level penjaga koridor bisa kayak gitu. Jadi hal itu jangan sampai melanggar ini batasan tertentu. Karena ini ada dicontohkan salah satu profesor perempuan di Universitas Negeri Jakarta. Dia bilang seperti itu. Saya ini profesor, tapi kalau di rumah saya tetap istrinya. Jadi suami saya itu nggak bergelar, nggak lulus sarjana, tapi saya tetap menghormati dia karena dia laki kepala rumah tangga saya. Di kampus boleh orang memanggil saya Bu Prof, Bu Prof, Prof. Tapi kalau di rumah Prof itu hilang. Jadi itu kesadarannya sangat tinggi. Ya. Satu hal yang menarik lagi untuk DKI Jakarta ini teman-teman, karena sekolahnya di DKI Jakarta, saya berikan satu ilustrasi menarik. Kalau bahas tentang emansipasi gender ini, saya pernah ikut kelas gender, pernah. Jadi ada sedikit pemahaman sedikit lah ya, biar saya bagikan sharing buat teman-teman semuanya. Suatu ketika nih, ada si abang dan si adiknya. Abang None Jakarta menikah. Si suaminya ini bekerja sebagai ojek. Anggaplah sekarang Grab, Grabbike atau Gojek seperti itu. Istrinya honorer DKI Jakarta. Wah, awal-awal mereka menikah, mereka hanya punya satu motor biasa. Anggap aja motor Beat lah. Ini saya nggak promosi, nggak ya. Naik motor Beat, pegangannya erat banget. Setiap dibonceng erat banget. Istri pegangan pinggangnya erat banget. Setiap pagi tuh sebelum ngantar kerja Gojek tuh diantarin ke sekolahnya. Nah, wah, pokoknya banyak lah cerita-cerita mimpi-mimpi indah-indah yang harus dicapai di masa depan seperti itu. Hal seperti itu. Selanjutnya, beberapa waktu kemudian dari honorer meningkat menjadi PNS karena dia ikut PNS. Dia mendapat posisi PNS. Teman-teman yang PNS di DKI Jakarta, mungkin ada teman-teman di sini yang hebat ya. Saya informasikan bagi yang belum. Jadi PNS di DKI Jakarta itu ter 2 digit. Teman-teman tahu bahasa 2 digit kan ya? 2 digit itu .2, gajinya di atas 10 dengan tunjangan dan sebagainya. Nah, yang tadi awalnya goncengan sama suaminya yang Gojek itu pegangan erat, udah mulai longgar pegangan eratnya. Kenapa? Karena gajinya lebih tinggi, ya kan? Udah mulai longgar. Dia bilang, "Bang, masa udah gaji tinggi kayak gini, masa kita naik motor butut seperti ini?" Sorry ya, saya nggak bilang Beat, saya juga pakai Beat tapi udah hilang. Malangan saya waktu itu. Nah, jadi dia bilang ini, apa sih motor nih? Masa ngantar adik pakai motor Beat sih? Pakai ini dong, NMAX atau apa, atau Ninja seperti itu, Kawasaki sebagainya. Beli dong. Suaminya bengong aja kan. Dari mana uangnya? Gaji aja, ngojek aja nggak cukup seperti itu. Boleh dong, malu adek nih diantarin begini terus. Oke, dia tetap sabar. Laki-laki baik itu sabar. Nih wajah-wajah Chandra ini kan sabar gitu, tenang. Nah, gak lama kemudian naik pangkat kan ngurus pangkatan, ada sertifikasi dan sebagainya. Makin tingkat tuh teman-teman semuanya gajinya. Mereka lambat-lambat udah punya anak dan sebagainya. Alhasil di rumah tangga itu lebih banyak yang pegang keuangan itu kan istri. Jadi semua sudah terpenuhi, kebutuhan rumah tangga itu sudah terpenuhi.
ya kan? Sudah terpenuhi dengan baik. Nah, si istri menganggap ada atau tidaknya ada suami itu nggak jadi masalah. Sebab apa? Secara kebutuhan udah selesai. Keuangan finansial udah selesai. Masalah sekolah anak-anak, pendidikan anak-anak, uangnya udah cukup dengan gajinya. Rumah tangga, dan sebagainya udah cukup semuanya. Nah, suami hanya menjadi gantian, pelengkap penderita. Masuk ke rumah, nggak ada apa. Tapi namanya laki-laki yang baik ya seperti Chandra, dia tetap menyisihkan uangnya itu wajib itu. Terkumpullah satu amplop, anggap satu case, satu kasus. Dia kasih nih ke istrinya, ini dek gaji abang tadi ngojek ini sebulan ini untuk biaya rumah tangga. Apa kata istrinya? Udah bang, abang pegang aja untuk abang. Oke, dalam persepsi perempuan, udah bang, abang pegang aja itu untuk abang. Tapi persepsi laki-laki itu berbeda. Persepsi laki-laki dia bilang apa? Ini kan hasil kerjaku. Terima dong. Aku udah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apa salahnya diambil aja, atau terus mau dibuang ke lubang sampah, nggak masalah uang segitu ya. Maksudnya artinya buat kesenangan suami aja. Alhasil karena udah ya di dalam plastik itu, dalam plastik berasnya. Nah, jadi tidak ada penghargaan lagi. Dan ketika terjadi pertengkaran, dia bilang, udah bang, nggak masalah. Rumah tangga ini semua udah clear, rumah udah beres, anak-anak sekolah udah beres. Maka muncullah terjadi apa yang disebut laki-laki kurang mendapat perhatian. Maka keluar mencari perhatian dari perempuan lain, seperti itu. Dan juga ini terjadi menjadi tingkat perceraian tertinggi di DKI Jakarta. Dan sorry, mohon maaf, jika ada teman-teman yang keluarga dari PNS DKI Jakarta, berapa banyak orang yang sudah bercerai karena kasus hal-hal seperti ini. Kisah ini dicontohkan karena perempuannya yang dapat sertifikasi PNS. Dan kisah ini bisa dibalikkan ketika laki-laki yang mendapat pekerjaan dan perempuan hanya menjadi, tanda petik, mohon maaf, hanya menjadi pesuruh, babu, dan sebagainya. Hal-hal ini juga harus clear, teman-teman semuanya. Makanya, teman-teman harus berkreasi. Kita laki-laki dan perempuan harus berkreasi, harus berbuat dengan baik. Sehingga apapun yang kita lakukan, ketika suatu saat ya di antara pasangan kita ada yang meninggal, kita bisa berdiri sendiri, tidak meminta-minta pada orang lain, seperti itu. Ini ceritanya ya. Ada satu cerita lagi, tapi teman-teman kayaknya udah ngantuk, nggak perlu saya cerita. Tapi ini saya lihat jadwal udah ada belum nih. Oke. Udah ngantuk belum nih? Kalau udah ngantuk tutup dengan udahlah. Ngantuk semuanya ya? Lumayan, Ustaz. Lumayan ngantuk Pak Naga. Baiklah, kita tutup aja lah ya. Next, kita sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Kita kabar-kabar aja nanti dengan Hairi Nisa. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk